Saudaraku, mari kita jujur. Jika hari ini Anda dihimpit masalah, disakiti, dicurangi, atau kehilangan segalanya, pernahkah terlintas di benak Anda, apakah Allah benar-benar sayang padaku? Saya katakan, jika Anda sedang diuji habis-habisan, itu artinya Anda adalah hamba pilihan. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa penderitaan adalah azab, sebab bisa jadi ia adalah paket premium pengangkatan derajat yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang kuat. Mau tahu mengapa Allah menyayangi kita melalui rasa sakit? Simak sampai tuntas. Jamaah sekalian, kita sering melihat orang soleh, rajin ibadah, sedekah tak putus, tapi cobaan yang datang malah berlipat ganda. Sementara, orang yang terlihat lalai, hidupnya tampak nyaman-nyaman saja. Ini yang sering membuat iman kita goyah, memunculkan pertanyaan kritis. Mengapa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kemudahan di dunia? Jawabannya sederhana namun mendalam. Dunia ini bukan tempat pembalasan final. Ia adalah ladang ujian. Dan bagi hamba yang dicintai, ujiannya harus lebih berat, agar ia segera lulus dan ditempatkan di posisi terbaik di sisinya. Penting untuk kita sadari, bahwa ujian adalah alat filtrasi ilahi. Ibarat selembar kain putih. Semakin sering kita diuji, semakin banyak dosa dan khilafan yang terhapus. Allah tidak ingin kita masuk surga membawa beban-beban duniawi yang kotor. Dia ingin kita datang dalam keadaan bersih, suci, dan ringan. Jika cobaan itu pahit, itu karena proses pemurnian memang tidak pernah manis. Tetapi hasilnya adalah jiwa yang mengkilap, yang siap menghadap Robnya tanpa rasa malu. Cobalah renungkan. Kasih sayang Allah itu bukan hanya berupa rezeki yang melimpah, atau kesehatan yang stabil. Kasih sayang Allah yang paling tinggi adalah ketika Dia menarik kita ke pintunya melalui rasa sakit. Saat kita nyaman, terkadang kita lupa bersujud lebih lama. Tapi begitu musibah datang, kita langsung ingat siapa pemilik sejati segala kekuasaan. Ujian adalah cara Allah berbisik. Kembalilah padaku, wahai hambaku. Aku merindukan doamu. Saudaraku yang sabar, hidup ini bagaikan pandai besi yang sedang memanaskan besi hingga membara. Kenapa dibakar? Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk menjadi pedang yang tajam dan kuat. Jika kita hanya ingin hidup dalam kenyamanan tanpa pernah diuji, kita akan menjadi besi yang mudah berkarat dan rapuh. Allah sedang membentuk karakter keimanan kita, menempa hati kita agar tahan terhadap godaan dunia yang fana. Lantas, di mana letak rasa syukur kita saat cobaan datang? Syukur itu bukan hanya berterima kasih ketika kita mendapat hadiah, sahabat beriman. Syukur sejati adalah kemampuan kita untuk melihat hikmah di balik musibah. Ketika kaki kita tersandung, bersyukurlah karena yang tersandung hanya kaki, bukan hati kita yang tersungkur dari iman. Syukur adalah kemampuan hati untuk tetap tenang dan damai, mengetahui bahwa semua ini sudah ditetapkan dengan ketetapan terbaik dari Yang Maha Mengetahui. Cobaan seringkali memaksa kita untuk melihat kembali nikmat-nikmat kecil yang selama ini kita abaikan. Kita baru menyadari nikmat kesehatan setelah sakit, nikmat waktu luang setelah sibuk, atau nikmat keluarga setelah kehilangan. Ujian itu adalah alarm ilahi yang mengingatkan, "Hai, jangan sombong dengan nikmat yang ada di tanganmu. Semua ini bisa kuambil kapan saja. Hargailah ia dengan syukur yang tulus." Syukur dalam menghadapi takdir pahit berarti menerima dengan lapang dada. Ingatlah bahwa Allah telah memilihkan takdir terbaik bagi kita, bahkan jika di mata kita takdir itu tampak buruk. Sikap menerima ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan upaya maksimal yang diiringi keyakinan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Hati yang bersyukur adalah hati yang sepenuhnya berserah. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan, tapi tindakan nyata dari anggota tubuh kita. Ketika kita diuji kemiskinan, syukur kita ditunjukkan dengan tidak mengambil hak orang lain dan tetap berbuat baik. Ketika kita diuji penyakit, syukur kita ditunjukkan dengan sabar dan menggunakan waktu sehat yang tersisa untuk beribadah. Inilah esensi syukur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan setiap karunia, termasuk cobaan, untuk mendekatkan diri padanya. Awas saudaraku, jangan sampai penyakit hati bernama su'uzon, berprasangka buruk, merusak keimanan kita. Mengeluh berlebihan,
mempertanyakan keadilan Allah, atau merasa paling menderita adalah wujud suuzon yang sangat berbahaya. Berhentilah membandingkan ujian kita dengan orang lain. Fokuslah pada bagaimana kita merespons takdir yang telah ditetapkan bagi kita. Karena setiap respons yang baik akan bernilai pahala yang tak terhingga. Pikirkan sejenak, jika kita saja yang notabene manusia biasa diuji seberat ini, bagaimana dengan para nabi dan rasul? Mereka yang paling dicintai Allah justru mendapatkan ujian paling dahsyat, seolah-olah menjadi barometer kualitas keimanan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit parah dan kehilangan harta. Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai fitnah dan pengkhianatan. Ujian mereka adalah bukti nyata bahwa cobaan adalah tanda kedekatan, bukan penolakan. Jadi, berbahagialah jika Anda sedang tertekan, karena ini adalah sinyal bahwa Allah sedang menaikkan level keimanan Anda. Seperti anak tangga, semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk didaki. Jika kita lolos, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga posisi yang lebih mulia di surga, yang tidak mungkin kita raih hanya melalui amal ibadah biasa. Ujian adalah akselerator menuju derajat yang lebih tinggi. Cobaan ini juga merupakan sarana penghapusan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim, termasuk duri yang menusuknya, akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Bayangkan, dengan merasakan sedikit rasa sakit di dunia yang fana ini, kita sudah dibersihkan dari noda-noda yang seharusnya kita pertanggungjawabkan di akhirat. Bukankah ini deal yang sangat menguntungkan? Maka, ubahlah cara pandang kita. Jangan lihat ujian sebagai kerugian, tapi sebagai investasi jangka panjang. Jika Anda kehilangan harta, anggaplah itu sebagai sedekah paksa yang pahalanya lebih besar daripada sedekah yang dilakukan saat lapang. Jika Anda sakit, anggaplah itu sebagai liburan ilahi dari catatan dosa Anda. Syukur yang sejati muncul ketika kita mampu melihat segala ketetapan Allah sebagai kebaikan mutlak. Dalam setiap tarikan napas dan setiap langkah yang kita ambil, ada ribuan nikmat yang sering terabaikan. Mungkin saat ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi. Tapi bersyukurlah, karena kita masih diberi kesehatan untuk bergerak dan mencari nafkah. Kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Jangan sampai kegagalan finansial membuat kita lupa mensyukuri nikmat fisik. Yang paling penting untuk disyukuri adalah nikmat iman. Saudaraku, jika hari ini Anda masih bisa mengucapkan La ilaha illallah, masih merasakan getaran saat mendengar azan, dan masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, itu adalah karunia terbesar yang nilainya melebihi seluruh isi dunia. Bersyukurlah karena Allah masih memegang hati kita dalam genggaman hidayah-Nya, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang fana. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kehendak-Nya yang terbaik, kita akan merasa ringan. Tidak ada lagi beban kebencian, kecemasan, atau keputusasaan. Kita akan menemukan kedamaian dalam kepasrahan, karena kita yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan, sebagaimana janji Allah dalam Al-Insyirah. Sikap syukur inilah yang menjadi penyejuk hati saat badai melanda. Mari kita jaga hati dari keluhan yang berlebihan. Hidup dengan rasa syukur berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa Al-Malik, Sang Raja, sedang mengatur segalanya demi kebaikan kita, meskipun skenarionya berbeda dari yang kita harapkan. Setiap takdir yang ditetapkan Allah adalah khair, kebaikan, dan tugas kita adalah menemukan letak kebaikan itu dengan mata hati yang penuh husnudzon, prasangka baik. Maka, sahabat beriman, berdiri tegaklah. Apapun yang sedang Anda hadapi, hadapi dengan senyum tulus dan alhamdulillah. Yakinlah bahwa Allah sedang melihat perjuangan Anda. Air mata Anda dicatat sebagai saksi keimanan, dan setiap detik kesabaran Anda akan dibalas dengan balasan yang tak terhingga. Ingat, ujian datang karena Allah sayang, dan rasa syukur adalah bekal terbaik untuk melewati setiap ujiannya. Sahabat beriman, mari kita tutup pertemuan ini dengan niat yang kuat untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun.
Jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bantu kami sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak jiwa yang terhibur dan dikuatkan. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik Anda untuk diri sendiri dan saudara muslim kita yang sedang berjuang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan dan menguatkan setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.